Hey Hopop gengs! Setiap orang pasti pernah merasakan sakit. Meski begitu, sakit yang kita derita akan segera sembuh jika diobati. Seperti kata iklan, gak ada penyakit yang gak bisa sembuh kecuali malas berobat. Ya meskipun begitu ada beberapa orang yang mengalami kondisi medis super langka dan membuat penyakit mereka susah sembuh. Mau tahu seperti apa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. David Philip Pater yang lahir di Shenandoah, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 21 September 1971 dijuluki sebagai Bubble Boy karena ia hidup di dalam gelembung plastik steril. Begitu lahir, dokter mengidentifikasinya positif mengidap penyakit Severe Combined Immunodeficiency atau SCID. SCID ini adalah gangguan kesehatan langka yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, David harus menjalani kehidupannya selama 12 tahun di dalam tabung sebab jika ada kuman yang masuk ke dalam tubuhnya, itu bisa membunuhnya kapan saja. Orang tua David hanya bisa menyentuh David melalui sarung tangan khusus. Saat berusia 6 tahun, David berhasil keluar dari gelembung dan berjalan-jalan keluar berkat baju yang dirancang khusus oleh NASA. Dan setelah diteliti, satu-satunya harapan bagi David untuk bisa sembuh adalah mendapatkan transplantasi sumsum tulang belakang. Namun, ketika akhirnya transplantasi dilakukan, penyakit baru menyerang David karena sumsum tulang belakang yang didonorkan dari kakaknya mengandung virus aktif yang membuat tubuh David diserang ratusan tumor ganas. David pun meninggal 15 hari kemudian pada tanggal 22 Februari 1984 di usianya yang ke-12 tahun. Tes otopsi menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa sebuah virus dapat menyebabkan kanker. Meski tak lama merasakan kehidupan, namun David memberi kontribusi yang sangat penting untuk dunia kedokteran. Hal nyaris serupa meski tak sama dialami oleh seorang pria bernama Paul Alexander. Saat berusia 6 tahun, ia terjangkit polio dan membuatnya lumpuh seumur hidup. Vaksin polio pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 oleh Jonas Salk hingga penderitanya semakin berkurang. Sebelumnya dokter masih menggunakan ventilator untuk penderita polio yang mengalami masalah pernafasan. Seiring berkembangnya vaksin, paru-paru besi ini tak lagi digunakan. Berbeda dengan Paul Alexander, meski telah selamat dari polio, ia harus tetap menggunakan tabung paru-paru besi ini. Walaupun alat itu sudah berhenti diproduksi sejak tahun 1960-an. Paul masih setia menggunakan mesin itu selama 65 tahun karena ia merasa teknologi kesehatan saat ini tidak seefektif ventilator yang digunakan semasa kecil. Meski dengan segala keterbatasannya, Paul saat kecil sering melukis menggunakan mulutnya. Kemana-mana ia menggunakan kursi roda dan membawa paru-paru besinya untuk digunakan saat butuh. Dan saat ini, di usianya yang ke-74 tahun, ia menjadi manusia terakhir yang menggunakan paru-paru besi. Dan tengah menulis buku tentang pengalamannya tersebut. Nah, kalau kakek dari India ini sih bisa dibilang bukan mengalami penyakit, melainkan anugerah. Soalnya ia mampu bertahan hidup selama 70 tahun tanpa makan dan minum. Namanya adalah Prahlad Jani. Ia mengaku sejak umur 7 tahun, setelah melakukan perjalanan untuk mencari pencerahan batin, dia bertemu Dewi yang memberkahinya dengan kemampuan bertahan hidup itu. Padahal nih, laporan dari Arsipur Kriminologi menyatakan tubuh dapat bertahan hidup selama 8 hingga 21 hari saja tanpa makanan dan air tergantung situasi. Hal itulah yang membuat 30 orang dokter dari rumah sakit di Gujarat penasaran. Prahlad pun dibawa nih ke rumah sakit untuk diteliti. Organisasi Pengembangan dan Penelitian Pertahanan India juga ikut terlibat dalam penelitian itu. Mereka berharap dapat mengungkap misteri tubuh kakek ini. Ya siapa tahu bisa diterapkan untuk para prajurit, astronot, atau korban bencana alam. Nah, selama 15 hari dalam ruangan yang diawasi dengan kamera dan CCTV, Prahlad Jani ini benar-benar gak makan dan gak minum, bahkan gak ke toilet. Dan kondisinya nampak baik-baik saja meski gak makan dan minum. Salah satu ahli syaraf di sana pun mengatakan bahwa kemungkinan yang membuat Prahlad Jani bisa bertahan hidup tanpa energi dari makanan dan minuman adalah tubuhnya itu menyerap energi dari sekelilingnya.
seperti energi matahari. Selain kalori ini dimungkinkan adalah sumber energi lain, namun penelitian masih terus dilanjutkan. Aku juga jadi penasaran nih. Oke, masih dari India. Kalau yang ini dialami oleh seorang nenek bernama Aruna. Selama 20 tahun, Aruna ini menderita penyakit langka sehingga kulitnya terasa terbakar. Hal itu ya bermula suatu hari di tahun 1998 ketika ia bangun dan tubuhnya tiba-tiba terasa sangat sakit. Setelah dibawa berobat, penyakit kulitnya itu nggak bisa sembuh-sembuh. Ia pun mencoba ke danau untuk menenangkan diri. Di sana, saat melihat air, ia berpikir itu akan membantunya meredakan rasa sakit. Dan ternyata itu benar. Sejak saat itu, ia mulai berendam di danau dekat rumahnya saat pagi dan kembali ke rumah pada malam hari. Orang-orang di sekitarnya sudah terbiasa melihat kebiasaan itu. Bahkan beberapa orang menjulukinya sebagai Putri Duyung. Sedih ya lihatnya. Dan yang terakhir ada Rahma Haruna, seorang perempuan yang lahir dalam keadaan sehat di desa Lahadin, Nigeria. Namun nih saat usianya menginjak 6 bulan, tiba-tiba mengalami demam yang tinggi. Setelah itu, dokter yang memeriksanya mendiagnosa bahwa Rahma Haruna ini mengalami kelainan fungsi tubuh dan tahap-tahap perkembangannya sebagai seorang balita berhenti. Keluarga Haruna telah berupaya keras untuk menyembuhkan anaknya, tapi nggak ada hasil. Ia pun tumbuh dengan segala keterbatasan, sebab ia tidak bisa berjalan dan melakukan hal-hal lainnya. Ia dibantu oleh adiknya Fahad kemana-mana dengan meletakkannya di sebuah baskom, karena keluarga lainnya harus menghidupi diri masing-masing. Dunia tidak mengenal sosok Haruna, hingga suatu hari, fotografer Sani Maikatanga mengambil fotonya dan membagikannya di media lokal. Nah, sejak saat itu bantuan dan hadiah bergantian datang yang ditujukan untuk membantu Haruna dan keluarganya. Bahkan, seseorang yang tidak dikenal memberikannya kursi roda. Namun pada tahun 2016, ia meninggal karena penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Namun dunia mengenangnya sebagai remaja yang optimis dan mengajarkan kita agar tidak mudah menyerah. Itulah tadi cara hidup yang tak biasa dari beberapa orang pengidap kondisi medis super langka di dunia. Apa tanggapan kamu Pop Gengs? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.